Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan statistika di kelas 8 Matematika SMP. Apa yang kamu ketahui tentang statistik? Kita sering melihat bahwa di media massa atau media elektronik ada bagan-bagan mengenai tentang survei, baik itu bagan lingkaran berupa tabel maupun diagram batang. Ternyata untuk tabel ataupun bagan tersebut itu merupakan macam dari statistik, yaitu penyajian dari statistik. Jadi di mana statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi dan mempresentasikan data. Jadi singkatnya, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari tentang statistik? Jadi konsep yang kita perlu pelajari yaitu nanti mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, serta menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan atau menyajikan hasil analisis sebuah data. Kemudian kegunaannya untuk apa dan mengapa kita belajar statistik? Untuk apa belajar statistik, kapan statistik digunakan, dan apa manfaat statistik dalam kehidupan kita? Coba kalian pelajari tentang kehidupan kalian sehari-hari, apakah ada hal-hal yang berhubungan dengan statistik. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Di sini ada mean atau rata-rata. Jadi, mean adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Jumlah nilainya itu kita bagi, kita simbolkan dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Kemudian banyak data kita simbolkan dengan huruf N kecil. Sebagai contoh, dalam waktu 15 hari sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus. Ini hari pertama 8 bungkus dan seterusnya sampai hari terakhir ada 3 bungkus. Yang ditanyakan berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya. Jadi untuk mencari rata-rata nanti kita jumlahkan semua jumlah bungkusnya, kemudian dibagi dengan 15 hari. Silahkan nanti bisa dicoba. Untuk yang kedua kita akan belajar tentang median atau nilai tengah. Jadi median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi langkah menentukan median dari sekumpulan data ada 2 cara. Jadi yang pertama, nanti untuk datanya kita bisa urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar, kemudian nilai mediannya itu adalah nilai yang tengah dari data tersebut. Untuk yang ketiga kita belajar tentang modus atau nilai tengah. Jadi modus adalah nilai yang banyak muncul. Contoh, seperti yang tadi, sebuah toko menjual Indomie goreng selama 15 hari, maka dari 15 hari ini kira-kira ada berapa Indomie goreng yang banyak muncul? Coba kita lihat, untuk 8 dia muncul 2 kali, untuk 5 dia muncul 3 kali, 10 dia muncul 2 kali. Ternyata untuk yang paling banyak muncul adalah 5 bungkus Indomie. Jadi modus dari pertanyaan tersebut adalah 5. Ukuran penyebaran data yang lain yang akan kita pelajari yaitu nanti apa pengertiannya, kemudian ukuran penyebaran data apa yang perlu kita pelajari. Jadi untuk pengertiannya sendiri, ukuran penyebaran data itu merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada di dalam materi statistika meliputi jangkauan, hamparan, dan kuartil. Jangkauan atau rentang ialah selisih antara nilai data besar dan nilai data terkecil, sedangkan hamparan atau jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Untuk kuartil sendiri itu merupakan pembagian sejumlah data terurut menjadi sejumlahnya untuk
setiap bagian. Jadi setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 ya di sini. Oke, untuk kuartil sendiri dan jangkauan itu nanti akan kita pelajari di materi SMA. Jadi untuk di SMP kita hanya mempelajari tentang pengertiannya saja. Ukuran penyebaran data yang pertama yaitu tentang jangkauan. Itu kita misalkan bahwa rumusnya R sama dengan X max dikurangi X min, di mana R itu jangkauan, X max itu data paling besar, dan X min itu adalah data yang terkecil. Sebagai contoh, di sini tentukan jangkauan dari data tersebut, maka kita akan mencari nilai maksimal dari data tersebut adalah berapa. Oh, ternyata di sini nilai maksimalnya adalah 10, berarti X max-nya kita tulis 10 dikurangi dengan data yang terkecil adalah 2, jadi jangkauannya adalah 8. Nanti kita juga akan mempelajari tentang jangkauan interkuartil di materi SMA. Kemudian jangkauan interkuartil itu merupakan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama atau Q3 kurangi Q1, di mana H itu jangkauan interkuartil, Q3 itu kuartil ketiga, Q1 adalah kuartil pertama. Kemudian simpangan rata-rata juga akan kita pelajari di materi SMA, ragam variasi serta simpangan baku. Oke, demikian untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa belajar. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.